Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dulurku di mana bae berada di suasana siang hari ini. Kita ketemu lagi dalam siaran budaya Belajar Sumba, di mana siaran ini disiarkan di program 4 Networks Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Dan kebetulan hostnya hari ini adalah RRI Palembang. Kira-kira tema apa Cek Gaya yang bakal dibahas untuk kesempatan di suasana siang hari ini. Yang bakal dibahas adalah tentang Gedung Ledeng, dulu, kini, hingga nanti. Nah, kira-kira Cak Manodian, apunian yang bakal kita ketahui lebih banyak tentang Gedung Ledeng ini yang merupakan juga kantor wali kota Palembang ya. Nah, tentunya sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang narasumber kita ya. Ada Mas Eko Prasetyo ST ya. Mas Eko Prastyo Isti, ini beliau ini adalah merupakan apa Mas ininya aktivitasnya sehari-hari? Kalau sehari-hari saya bekerja rutinitas di Universitas Taman Siswa. Universitas Taman Siswa sebagai dosen? Bukan Aha. di Biro SDM. Oh di Biro SDM-nya. Iya. Oke, baik Mas Eko. Nah, Mas Eko, kita hari ini tentunya di dialog siaran budaya Belajar Sumba dengan tema Gedung Ledeng dulu, kini, hingga nanti. Kita juga Betul. nanti akan mengundang interaksi dari para pendengar yang ada di RRI Palembang ya, yang mendengarkan RRI Palembang atau juga Sebelajar Sumba yang dari Bangka, kemudian yang dari Sungai Liat maksud kita, kemudian dari Bengkulu, dari Jambi, atau mungkin dari Lampung yang pengen tanya langsung mungkin mengenai hal ini, nanti kita persilahkan saja untuk bisa bergabung di line telepon 0711 35 1656. Nah, Mas Eko, kalau kita ngomongin mengenai Gedung Ledeng, Iya, Cek. kita tahunya itu adalah kantor wali kota. Iya, Nah, benar. kalau memang kita jinggok kan mungkin kalau bagi sebagian masyarakat yang sudah pernah datang ke Palembang, Mm-mm. khususnya kalau kita orang Palembang dia sudah tahu pasti jinggok Gedung Ledeng itu seperti apa. Tapi udah masuk belum? Udah Mas, nah masuknya itu. Mungkin karena itu merupakan kantor wali kota, jadi Mm-mm. mungkin ada keengganan mungkin masyarakat untuk masuk, dalam arti kata ya mungkin namanya kantor kantor pemerintahan dianggap seperti itu Betul. begitu kan, jadi ada keseganan untuk bisa hadir. Nah, untuk bisa hadir ke sana begitu ya. Kita pengen tahu nih Mas, mulai dari sejarahnya dulu deh. Kantor Ledeng ini sejak kapan sih sebenarnya? Jadi kalau kantor ledeng, kalau menurut dari dokumen-dokumen lama, Iya, termasuk dari buku-buku runutan dari sejarah, iya. itu sebenarnya mulai dibangun tahun kurang lebih 1929. 1929. Ya, Mhm. dan selesai kurang lebih di 1932. Jadi 3 tahun kurang Mhm, lebih. mhm. Sel- 1929, 1932. Ya, sampai 32. Kurang lebih Heeh. 3 tahun dibangun. Dibangunnya itu. Itu dibangun di periode masa Belanda. Ya, dari masa kolonial Belanda yang kita tahu. Jadi Mhm, memang gedung itu satu-satunya sebenarnya dimulainya memang mhm, benar namanya Gedung Ledeng mhm, karena memang diutamakan pada saat itu gedung itu difungsikan untuk mhm, bisa mengalirkan mhm, air mhm. bersih ya dari Sungai Musi untuk dialirkan ke perumahan-perumahan para Belanda ini tadi. Mhm, 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 mhm. Belanda kala itu ya. Heeh. Di Heeh. daerah KI di sana untuk Mhm, disalurkan ke mereka. mhm, mhm. Tapi selama kurun waktu tersebut dan hingga eh, diselesaikannya pembangunan gedung sampai Iya. dipakai jadi gedung ledeng, akhirnya Mhm, mhm. ternyata juga itu eh, bisa juga dijadikan semacam kantor residen ya. Kalau zaman Kantor dulu residen, presiden. Oke. residen. Ya, kalau Pemerintahan sekarang begitu ya. ya wali kota Oleh kalau kota. sekarang. Mhm, mhm. Ya, Oh, jadi dari zaman dulu juga kantor Ledeng itu juga digunakan sebagai kantor keresidenan juga. ya betul, ya betul. Oh, oke. Baik, di sini kan Mas Eko ini adalah selain sebagai dosen, apa tadi bagian apa nih Mas? Biro SDM. Bira SDM, kemudian juga sebagai penggiat sejarah dan juga pengamat pariwisata. Siap. Nah, kalau kita melihat tentunya kantor Ledeng ini mulai dari bentuk bangunannya kan beda nih Betul, dengan betul. mungkin yang kalau di kantor Ledeng yang lain-lain gitu kan. Betul. Karena ini merupakan
salah satu sejarah begitu ya. Icon juga sih. Icon juga yang merupakan bukti sejarah keberadaannya Belanda dulu di Palembang, seperti itu kurang lebih. Nah, kita kembali kepada tentunya daripada kantor ledeng itu sendiri. Apakah sampai dengan sekarang masih berfungsi begitu, Mas? Kalau untuk gedungnya masih difungsikan. Masih difungsikan. Cuman kalau untuk sarana dan prasarananya, terutama untuk urusan air sudah tidak dipakai lagi. Karena sudah setelah Jepang lepas ya, mungkin juga dari segi peralatan usia ini tadi udah lama sekali. Nah, tidak difungsikan lagi. Jadi artinya cuma difungsikan sebagai kantor kepresidenan ataupun juga mungkin sekarang kantor wali kota. Sebagai kantor wali kota. Begitu. Nah, ini kan sangat menarik nih Mas, kan dikatakan juga bahwa yang namanya kantor ledeng ini itu sebagai bagian daripada cagar budayanya. Betul. Kota Palembang ini sejak kapan ditetapkan sebagai cagar budaya? Sebenarnya kalau cagar budaya yang terbaru ya, yang terbaru memang baru bulan kemarin ditetapkan oleh tim cagar budaya. Jadi di situ ada banyak kawan-kawan saya juga yang terlibat di dalamnya, ada Mas Wahyu, ada Pak Kemas Ari Panji, ada Pak Wanda, dan lain-lain, terutama juga dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang terutama itu banyak para pelaku-pelaku yang terlibat dalam tim cagar budaya. Tim cagar budaya. Betul. Oke. Nah, sesuatu itu bisa dikatakan dia menjadi cagar budaya. Ini kan pasti memiliki persyaratan tertentu nih, Mas. Betul. Kantor ledeng sendiri tentunya sebagai yang ditetapkan sebagai cagar budaya, ini apa ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa disebut sebagai cagar budaya? Ada memang ketentuan dan keharusan. Salah satunya yang paling mendasar sekali adalah saya pernah baca di salah satu ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Kalau tidak salah sekarang udah lupa nih. Ya minimal gedung itu melewati masa 50 tahun. Melewati masa 50 tahun. 50 tahun. Setelah itu keberadaannya merupakan salah satu ikon juga masih difungsikan dan ada sejarahnya. Mulai dari pendiriannya sampai digunakan untuk apa dan untuk kekiniannya masih dipakai juga untuk apa, itu ada runutan sejarahnya. Jadi nggak sekedar kalau misalkan kita punya rumah nih udah 50 tahun atau lebih misalkan seperti itu, sebenarnya bisa. Cuman signifikansinya atau keterkaitan dengan kesejarahan masyarakat di sekitarnya itu seperti apa. Jadi bisa. Salah satunya kan mungkin yang kita sering lihat, kita juga sering pahami. Kadang-kadang kan kalau kita di jalan nih, misalkan ada di Jalan Sudirman, kan ada tuh, ada lorong ini, lorong itu. Nah, biasanya itu ngikutin sejarah juga. Misalkan ada yang pertama dari penduduk yang mendiami di daerah situ dijadikan nama. Terus juga ada yang daerah sepanjang Jalan Sudirman juga itu jalan-jalan kanan kirinya ini kan ada tuh jalan yang terkait dengan nama-nama mungkin pahlawan ya. Bukan pahlawan nasional tapi pahlawan lokal ya. Itu juga disematkan di sana untuk menghargai mereka-mereka yang pernah gugur di situ. Kadang-kadang seperti itu. Itu kan ada tuh sejarahnya. Ya hal kayak gitulah yang paling tidak terkait dengan kesejarahan, terutama masyarakatnya, lingkungannya, apalagi bisa secara nasional ya, mungkin diketahui jalan-jalan itu yang dianggap bisa jadi fungsi cagar budaya. Nah, untuk penetapan cagar budaya sendiri itu Mas, begitu kan? Itu ditetapkan oleh pemerintah pusat atau mungkin dari daerah sendiri yang mengajukan ke pusat, seperti apa itu mekanismenya? Sepanjang yang saya tahu memang dari daerah yang mengajukan, karena ini terkait dengan komitmen ya. Karena komitmen ini nantinya dari daerah juga ikut mendampingi. Contohnya untuk yang tahun ini, baru tahun ini yang diselesaikan oleh tim cagar budaya, kalau tidak salah ada 4 atau 5 ya. Itu ada Museum SCB 2, kantor wali kota termasuk juga gedung kesenian. Ada lagi yang mungkin di luar wilayah wisata ya, Palembang saat ini itu juga ada Museum Dr. Akagani, itu juga masuk dalam
kawasan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Yang dilindungi oleh pemerintah di kawasan cagar budaya. Betul. Ini kan merupakan sebuah kebanggaan bagi kita masyarakat Palembang sendiri, Sumatera Selatan sendiri, ketika mungkin semakin banyaknya cagar budaya, artinya daerah tersebut memiliki sejarah tersendiri, betul. Tentunya dan dengan peradabannya sendiri begitu, betul, ya Mas ya. Betul. Nah, kembali kepada kantor ledeng itu sendiri, yang awalnya itu memang kantor ledeng dan juga keresidenan, tapi betul. Sekarang kantor ledeng itu fungsinya sudah tidak lagi sebagai kantor ledeng gitu kan, tetapi PDAM lebih ya, PDAM gitu. Tetapi kalau sekarang lebih kepada fokusnya kepada kantor pemerintahan, khususnya betul, betul. Ini merupakan kantor dari Wali Kota Palembang, betul. Begitu ya Mas ya. Nah, kan harapan kita dengan adanya pembangunan, dengan adanya cagar budaya ini akan meningkatkan semangat daripada masyarakat sendiri, betul. Untuk bisa mengetahui sejarah lebih lanjut mengenai kantor ledeng itu sendiri yang merupakan warisan begitu. Kemudian ini bisa mengundang para wisatawan, harapan kita seperti betul, itu. Betul. Tetapi di sisi lain ini juga kan dipergunakan oleh untuk kantor pemerintahan itu sendiri. Betul. Sehingga ada keengganan, ada mungkin keengganan, bukan keengganan artinya tidak mau datang begitu ya. Cuma mungkin ada rasa segan. Benar, untuk bisa datang ke ini. Nah, ini menurut pandangan Mas sendiri nih selaku pemerhati sejarah gimana nih? Jadi memang dari kawan-kawan budayawan, sejarawan, juga mereka-mereka yang terlibat dalam pegiat sejarah, sudah lama memberikan usulan, masukan dan lain-lainnya seperti itu kepada pemerintah Kota Palembang. Kota Palembang, oke. Karena salah satunya memang ada faktor di situ yang kenapa sih salah satu ikon yang ada di Palembang ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Secara luas. Tapi secara khusus yang mereka memang ada kebutuhan ke pemerintah dalam hal waktu itu kan ada tuh kantor satu pintu juga perizinan dan waktu itu kan masih di situ juga. Tapi memang yang mereka mempunyai kebutuhan dan lain-lain yang terlibat dengan pemerintah gitu kan, mau bikin izin ini izin itu. Sekarang udah pindah ya ke daerah Jakabaring. Nah dari situ ada masukan dari kawan-kawan di pegiat sejarah bahwa ini bisa nih kalau selain ikon ini bisa juga dijadikan semacam kayak wisata minat khusus gitu ya. Wisata minat khusus. Ya, wisata minat khusus ini kan seperti apa tuh contohnya? Sekarang sebenarnya yang namanya wisata minat khusus itu sebenarnya sudah lama. Oke. Cuman kurang didengungkan aja ya. Jadi minat khusus itu memang pada hal yang khusus. Kan ada tuh wisata modern. Ada wisata air, wisata kuliner dan lain-lain. Nah, wisata minat khusus juga ada. Jadi memang mengkhususkan diri di satu lokasi, di satu tema, atau mungkin juga di satu pandangan tertentu. Misal nih, sekarang kan kita bicara tentang gedung ledeng. Yeah. Ya, wisata minat khusus ini mau arahnya kemana? Misal nih ke arah arsitektur gitu ya. Arsitekturnya. Mereka terlibat di situ, bikin kajiannya mungkin. Mereka juga tertarik dengan bagaimana pada masa yang belum ada teknologi seperti ini bisa dibangun gedung yang tinggi. Apakah dulu sudah ada semen tuh? Kan gitu kan? Menjadi pertanyaan begitu ya. Ini kan satu wisata minat khusus. Ada lagi mungkin yang mereka di bidang ilmu pemerintahan seperti di tempat saya ini di Taman Siswa kan juga kami bidang programnya kan emang khususkan diri di S2-nya nih kan untuk ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan juga begitu. Apakah benar dari zaman dulu sampai sekarang ini jadikan pusat pemerintahan, jadikan kantor wali kota dan lain seperti itu. Ditahan dulu Mas. Oh gitu ya. Ditahan dulu. Ini sudah ada yang ingin bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Jaya. Iya, dengan siapa ini? Dengan Ade Indra dari Jambi. Ade Indra dari Jambi. Oke, silakan. Iya. Mas Ade Indra, silakan. Nak bertanya dengan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mas Eko nih ya. Iya. Gimana Pak Indra, bisa dibantu? Selamat siang Mas Eko. Selamat siang Pak Indra. Iya. Ini tadi pembahasannya ini tentang gedung ledeng ya. Gedung Wali Kota. Apa itu? Gedung Wali Kota Palembang. Untuk Wali Kota Palembang ya? Iya, gedung Wali Kota Palembang.
Yang dulunya adalah Gedung Ledeng begitu. Oh, begitu ya, ya. Jadi ya itu untuk wali kota Palembang yang di Ledeng itu ya. Iya. Sebelumnya memang itu ditempatkan di mana? Apakah untuk wali kota Palembang itu mencanangkan ya? Saya salut ya. Karena salah satu penataan kota Palembang dari juga kemajuan dari kota Palembang itu ya termasuk satu kota termaju di Indonesia ya. Nah, jadi pertanyaannya ya, itu seperti apa sih penataan kota-kota maupun jalan yang ada di Palembang itu untuk Pak Eko pertanyaannya. Saya ditunggu untuk pencerahannya. Assalamualaikum, selamat siang, salam budaya. Baik. Baik, terima kasih tentunya Mas Ade Indra. Ini dia termasuk mungkin yang beliau mengungkapkan tentang bagaimana kemajuannya Palembang itu sendiri. Betul, sehingga tentunya merasa sangat antusias juga nih. Jadi pertanyaan beliau adalah bagaimana sih sebenarnya Palembang bisa menata kota seperti itu. Begitu juga dengan jalan-jalannya sendiri, mungkin dalam persejarahannya nih, kaitannya karena Mas Eko ini adalah salah satu pemerhati sejarah begitu Mas Eko. Iya Cik, untuk Pak Indra juga. Jadi kebetulan memang pemerintah kota Palembang memang sedang giat ya untuk beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang, bahwa keinginan sebagai salah satu kota tua di Indonesia, bukan sebagai salah satu lagi, memang kota mungkin tua memang gitu. Satu-satunya kota tertua di Indonesia, sekarang lagi memang giat-giatnya untuk menata kotanya. Jadi kalau selama ini mungkin dari pandangan atau perspektif dari masyarakat di luar Palembang adalah Palembang adalah Sungai Musi, Palembang adalah Sungai Musi, Jembatan Ampera gitu, tahunya gitu ya. Jadi sekarang Palembang mulai melebarkan brand atau istilahnya itu ikon-ikonnya yang dimiliki oleh Palembang sebagai kota tua ini apa? Nah, salah satunya tadi yang kita bahas saat ini adalah kantor Ledeng. Kalau sekarang ini mungkin kantor PDAM dulu zaman Pak Indra. Nah, kalau kaitannya dengan di Jambi sana, kalau dari Pak Indra juga bisa mengamati, di Jambi sebenarnya juga saya pernah ke sana beberapa kali, juga sangat maju, jalan-jalannya juga luas, juga jalannya mulus seperti di Palembang. Memang kalau saya bandingkan, mohon maaf, saya juga bukan orang dari Palembang asli juga nih. Nggak beneran aja ini. Yang bibnya ini memang dari Palembang. Dari Palembang gitu. Dapatnya orang Palembang gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang perlu digugah kembali. Jadi untuk bisa bagaimana sih menampilkan ciri kota tua. Jangan hanya ngomongin tentang kota tuanya, tapi menampilkannya ini bagaimana. Apakah perlu sentuhan khusus, apakah perlu sesuatu yang benar-benar baru atau istilahnya modern saat ini. Dan itu kebetulan dari pemerintah kota Palembang sendiri memang lagi bekerja keras untuk bisa Palembang ini nggak hanya sekedar Sungai Musi dan Ampera, ada banyak di situ, bisa diceritakan di sana. Oke, baik, kita terima lagi di line telepon 351656. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Pak Sobari di Teluk Kijing. Oke, Pak Sobari Teluk Kijing. Silakan Pak Sobari, nak bertanya dengan narasumber kita. Ya, dan ini soal persoalan wali kota ya. Persoalan ini apa? Gedung Ledeng atau kantor wali kota yang lagi heboh sekarang ini karena ada penemuan, lagi viral karena ada penemuan begitu ya Mas Eko ya. Betul. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu dengan narasumber karena Provinsi Sumatera Selatan ini adalah banyak budayanya ya, bermacam cara budaya. Jadi sangat bangga sekali kita bagi bapak-bapak yang telah menemukan barang-barang bangunan yang kuno itu kan bisa diperkembangkan lagi, diberikan kota Palembang itu diberikan sayap. Bagaimana cara sebagai contoh yang akan memberikan sebagai wisatawan akan melihat kota Palembang itu yang terbaik. Bagaimana juga bisa akan dapatlah
ya suri teladan bagi Kota Palembang, Pak, ya. Betul, ya, yang sebagusnya harus dibangun. Bagaimana caranya kita membangunkan supaya Provinsi Sumatera Selatan itu menjadi berkembang baik. Betul, menjadi contoh teladan yang baik, Pak. Dan kemudian juga kepada Bapak Wali Kota ini harus dicontohkan, diberikan semangat bagi Kota Palembang atau rakyatnya supaya tetap menjadi Palembang adalah ini hasil buminya sangat kaya sampai dari minyak, dari perkebunan sawit. Jadi di situ kita merasa bangga di Provinsi Sumatera Selatan ini karena banyak macam-macam cara hasil buminya, Pak, ya. Betul, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Itu aja, saya ingin ikut saja membantu Bapak. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditanggapi ya pernyataan dari Pak Sobari ini yang ada di Teluk Kijing. Iya, Pak Sobari, memang kalau kita tahu sendiri Palembang dan Sumatera Selatannya disebut dengan lumbung pangan. Memang sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Dari perkebunannya, terus juga dari sumber daya alamnya juga tidak kalah. Terutama juga karena kita ada di Palembangnya ini bahwa seni dan budayanya termasuk adat istiadatnya juga sangat kaya dan beragam. Betul. Dan itu sudah sampai istilahnya moncer bahasa ini, benar nggak nih Cek Gaya moncer. Sampai ke negeri seberang gitu kan ya. Bahkan dari kuliner atau apapun yang urusan dengan sini, orang-orang dari tanah Melayu pasti datanya ke Palembang. Untuk ininya ya. Oke, nah ini kembali kepada tentunya kantor ledeng itu sendiri atau kantor wali kota itu sendiri kan ini mau dikembangkan sayapnya, sempat dikatakan oleh Mas Eko tadi gitu kan. Mau mengembangkan sayapnya dalam arti kata jangan Palembang dikenal cuma sekedar ikonnya sebagai kota tertua. Kemudian juga kan pasti membutuhkan pembuktian bahwa itu adalah kota tertua. Betul. Nah, dan juga berharapnya agar Palembang itu bukan cuma dikenal dengan ikonnya sebagai kota pempek saja, bukan cuma sekedar jembatan Ampera saja, benteng Kuto Besak saja, atau Sungai Musinya saja, tetapi di sini adalah kantor ledengnya juga. Ini merupakan salah satu bentuk adanya bukti sejarah itu sendiri begitu. Nah, kalau kita boleh menelisik sedikit begitu, ingin tahu mungkin karena ini kaitannya sebagai pemerhati sejarah nih Mas, kenapa gaungnya baru sekarang untuk bangunan daripada kantor wali kota ini sendiri, gaungnya baru sekarang ini akan dikembangkan agar bisa menjadi sebuah ikon juga yang dikenang oleh masyarakat luas, khususnya bukan dari Palembang sendiri tapi sampai ke seluruh Nusantara bahkan ke luar negeri begitu. Iya. Inilah beruntungnya kota Palembang memiliki komunitas pegiat sejarah, juga termasuk budayawannya, sejarawannya yang berkolaborasi dengan pemerintah bagaimana sekali lagi ini mengedepankan yang namanya fungsi pemerintah juga bisa menjadi panutan masyarakat ya. Panutan masyarakat. Bahwa sesuatu yang lama itu tidak harus dilupakan. Sesuatu yang lama itu tidak harus juga untuk dimusnahkan atau dihancurkan, tapi ini bisa dijaga gitu. Kecuali mantan ya. Kecuali mantan gitu ya, yang harus dilupakan begitu ya. Tapi kalau sejarah jangan sampai begitu ya. Nah itulah akhirnya kolaborasi ini ya, menciptakan keunikan tersendiri di Palembang bahwa apabila ini ternyata ide-ide kecil ini bisa kita satukan dalam forum yang besar, pemerintah juga terlibat di situ, masyarakatnya juga diajak ikut serta, ternyata ini bisa menimbulkan kecintaan. Dari kecintaan akhirnya ingin, bukan memiliki ya, kalau memiliki kan sudah ada di sini nih. Tapi rasa ingin ikut serta di dalamnya untuk merawatnya, menjaganya, mungkin itu juga kalau mungkin adik-adik mudanya mungkin ingin memviralkan bahwa kotanya ini loh kota saya, ini loh kota saya. Itu yang sebenarnya dari kami ini ingin masyarakat di luar sana tahu bahwa untuk berkunjung ke Palembang tempatnya aman. Kira-kira seperti itu. Ada banyak hal yang bisa
bisa didatangi saat kesini, bukan hanya seperti disampaikan Cek Gaya tadi, hanya Sungai Musinya aja. Enggak, di Palembang banyak. Memang secara media sosial dan lain-lainnya semua sedang berusaha ke sana. Kawan-kawan dari influencer juga, kawan-kawan dari content creator dan lain-lain, semua lagi bergerak ke sana. Masing-masing punya kreativitas. Mereka juga punya inisiatif. Mereka ingin menunjukkan bahwa kami dari Palembang, kota tertua di Indonesia ini, punya ini loh. Datanglah ke sini. Dan itu yang selalu kami dari komunitas-komunitas speaker sejarah ini bukan hanya menampilkan sejarahnya saja, tapi kita memotivasi mereka, mengajak mereka juga. Ayo, kalau hanya sekedar mencintai, terus juga memiliki, dan itu untuk diri sendiri. Yang kata Cek Gajah, iya kalau mantan tadi ya. Ini kan untuk semua orang nih. Semua orang. Kalau mantan sudah. Jadi kalau untuk semua orang, ayo apa yang bisa dilakukan, media sosial yang bisa dilakukan di sana, ayo di sana, jangan berdiam diri gitu kan. Jadi sampaikan kepada mereka yang di luar bahwa ini loh Palembang seperti ini, seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah tapi kalau kita ngomongin masalah tentunya sejarah daripada kantor ledeng itu dari dulu, kini hingga nanti kan, kita harapnya tentunya kantor ledeng ini akan menjadi sebuah ikon yang juga dikenal layaknya seperti ikon-ikon yang lainnya yang ada di Kota Palembang. Nah, apakah tentunya bukan dikatakan lambat ya, maksudnya baru sekarang begitu ya, baru sekarang kayaknya ini kan merupakan heritage juga ya. Iya betul. Bangunan bersejarah begitu kan, heritage baru sekarang yang kayaknya baru gaungnya bergelora. Sementara kita tahu bahwa sosial media itu adalah sebuah hal yang sangat paling talk chair kata orang untuk bisa memviralkan sesuatu. Betul. Untuk bisa tentunya memperkenalkan itu kepada dunia. Betul. Bukan cuma sekedar ada di Sumatera Selatan itu sendiri, bukan cuma sekedar ada di Nusantara itu sendiri, tapi bahkan sampai dengan dunia. Sangat bisa. Nah, itu bisa. Oke, bisa. Sekarang ini pertanyaan saya begitu, untuk bisa tentunya orang datang ke kita. Orang datang untuk bisa berkunjung, untuk bisa tentunya mengetahui, mempelajari dan juga mengetahui lebih lanjut, ada ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut dari apa yang tertinggal di dalam Kota Palembang itu sebagai kota tua begitu. Itu juga kan tentunya dibutuhkan dengan masyarakatnya sendiri yang harusnya untuk sama-sama nih berpartisipasi. Ini tidak akan bisa menjadi tugas dari pemerintah saja, tugas dari seniman atau budayawan saja, atau tugas dari para ahli sejarah itu saja. Tetapi masyarakat secara luas dan global yang harus merasa bangga dengan kotanya sendiri begitu. Harus ikut serta. Harus ikut serta. Nah, tapi kan di sini terkadang kita juga rada-rada miris juga nih ngelihat kayaknya museum kita juga mungkin untuk yang di dalam Kota Palembang sendiri juga masyarakatnya kayaknya kurang antusias untuk bisa datang ke situ. Padahal kalau dilihat bagus loh ya apa yang ada di dalam museum itu, dan itu banyak edukasi yang bisa didapat seperti itu. Nah, ini kan kembali kepada apa yang menjadi persoalan, membuat paradigma pemikiran masyarakat itu, mengubah paradigma pemikiran masyarakat itu tentang sejarah-sejarah itu. Mungkin mereka menilai ya udahlah yang namanya sejarah, mungkin seperti itu. Nah, ini kan merupakan kesulitan nih Mas. Kira-kira ini kan menjadi tantangan. Kira-kira kalau menurut Mas sendiri, bagaimana caranya untuk bisa mengubah paradigma pemikiran masyarakat seperti itu? Iya. Memang kalau tadi bicara tentang museum, ini saya juga perlu sampaikan juga kepada masyarakat umum juga yang di Palembang maupun yang di luar sana juga, bahwa salah satu dari ide untuk menjadikan salah satu destinasi wisata khususnya destinasi wisata minat khusus tadi, kebenaran dari pemerintah Kota Palembang sendiri dengan wali kota yang kemarin menginisiasi juga bahwa jangan lagi sebuah kantor ini jadi sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa datang ke situ, hanya yang perlu-perlu aja dan lain-lainnya, atau hanya urusan politik saja. Tapi ini bisa jadi salah satu tempat kunjungan ataupun mereka untuk bisa. Jadi artinya pemerintah sendiri welcome begitu ya? Sangat welcome, sangat welcome. Cuman kan memang
belum diketahui secara luas gitu ya. Entah itu melalui media sosial atau apa, karena juga keterbatasan juga. Sekarang kan media sosial juga ada di mana-mana dan saking banyaknya mungkin masyarakat kan hanya mungkin kalau ada 100 informasi mungkin baru 10 informasi saja yang masuk seperti itu. Jadi memang perlu ada kerja keras di sana dan itu sudah dimulai dengan adanya kantor wali kota sekarang bisa dibuka untuk umum. Dimulai dari inisiasi membuka untuk menjadikan semacam museum office gitu ya. Museum office. Jadi benar-benar museum yang bercerita tentang ini loh kantor wali kota. Kantor ya. Terutama jadi kantor wali kotanya itu sendiri. Dan ini menarik. Kenapa menariknya? Pertama ya dari segi kesejarahan, terus juga dari segi tampilan. Kan nggak malu-malu itu. Enggak, keren malahan. Kan? Itu bangunan apa ya? Yang bangunan lama gitu kan. Jadi udah kalau dari 1929 sekarang 2024 berarti ketinggal sedikit lagi sudah 1 abad dan bangunan itu masih kokoh berdiri. Dan itu nanti bisa jadi kajian-kajian khusus mereka yang ingin mempelajari tentang building dan lain-lainnya seperti tadi, terus ilmu pemerintahan dan lain-lain. Juga masyarakat umum juga bisa nanti di sana oleh pemerintah kota juga akan disekat menjadi semacam museum wali kota lah kira-kira seperti itu. Dan itu nanti saya yakin pasti hasilnya keren. Itu kan kalau kita lihat dari bangunan sendiri itu merupakan bangunan tua gitu ya, bangunan tua. Tapi kekokohannya itu yang membuat mungkin pertanyaan. Kalau sekarang aja bangunan 10-15 tahun udah kelihatan kan gimana hasilnya gitu kan, udah kayak gimana kan. Tapi ini tetap kelihatan seperti lama, seperti zaman dulunya gitu. Tetapi tetap kokoh begitu. Yang ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Tadi kan sempat Mas Eko bilang, apakah zaman dulu sudah ada semen atau sudah untuk membangunnya itu sendiri begitu kan? Iya. Jadi ya itulah salah satu nanti dari terbukanya ini untuk ruang publik diharapkan nanti banyak masukan-masukan dari masyarakat, dari pegiat sejarah, juga dari mereka yang concern kepada pariwisata. Ini jadi bahan kajian bersama gitu. Kajian bersama, Jadi saya sendiri juga berharap dengan kawan-kawan nanti bahwa Palembang mempunyai banyak ikon gitu nah. Dengan banyak ikon ini tadi bisa nanti dibandingkan dengan kota-kota lain seperti itu. Karena Palembang sendiri nggak kalah loh. Cukup bergengsi. Palembang cukup kota yang cukup bergengsi, apalagi bukan hanya secara lokal di Indonesia saja ya, bahkan sampai ke mancanegara, kan gitu. Tetap kita jaga yang namanya bersih, aman, rapi dan indahnya ya, gitu ya. Kayaknya ditahan dulu Mas Eko, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pendengar juga nanti bisa dipersilakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan untuk yang mendengarkan melalui Pro4 RRI Palembang yang juga disiarkan melalui Pro4 Network Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Kota Palembang. Sebelum kita lanjut perbincangan kita makin seru nampaknya, kita akan hadirkan dulu sebuah lagu dari miliknya Zahra Izati dengan judulnya Sanjo ke Palembang.
itu kerannya belum ketutup loh. Ah, udahlah, cuma netes doang. Leganya. Habisin dong, lumayan itu airnya. Ah, udahlah, ntar begah akunya. 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya air. Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir? Oke, di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolorku, masih di acara kita siaran budaya Belajar Sumba dengan tema Gedung Ledeng Dulu Kini Hingga Nanti bersama Mas Eko Prasetyo, seorang tentunya pemerhati sejarah begitu ya. Dan tentunya kita juga masih membahas tentang Gedung Ledeng Dulu Kini Hingga Nanti. Nah, kembali lagi nih ke Mas Eko nih, Mas Eko. Kita kepengen tahu nih Mas Eko, ada penemuan terbaru. Nah ini ya, penemuan terbaru tentang Palembang dijadikan temuan prasasti kantor ledeng yang menjadi daya tarik wisatawan. Tapi ditahan dulu, kayaknya sudah ada yang nggak sabar untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini Bapak? Dengan Pak Ishak. Pak Ishak di mana? Di Sekojo. Di Sekojo. Silakan Pak Ishak pertanyaannya. Mau tanya. Gedung ledeng itu dari tahun berapa itu? Gedung ledeng dari tahun berapa gitu? Iya. Dan ini penemuan baru ini ada penemuan kan? Apa itu? Penemuan apa? Oke, ada. Ya udah. Oke, penemuan apa ya yang baru ditemukan ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Ishak yang ada di Sekojo. Beliau bertanya katanya gedung ledeng ini dari tahun berapa katanya. Kemudian penemuan terbaru tuh seperti apa sih sebenarnya penemuannya begitu? Oke. Rupanya Pak Ishak juga ini ya update ini ya. Informasi gitu ya. Informasi ya Pak ya. Jadi benar Pak. Baru-baru ini ditemukan kira-kira tanggal 28 November Kamis kemarin ya. Kemarin. Jadi ada kegiatan rutin di pusat pemerintahan Kota Palembang, tepatnya di kantor wali kota. Jadi di situ seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa ada inisiasi, juga ada kreativitas dari sejarawan, budayawan maupun pegiat sejarah dan pemerintah sendiri. Di situ akan mulai menampilkan barang-barang ya atau barang alat-alat dan lain-lainnya yang seputar gedung ledeng, ceritanya seperti itu. Jadi salah satu yang hilang ini tadi adalah berkenaan dengan prasasti. Prasasti karena biasanya gini, kalau di zaman kolonial Belanda itu setiap akan mendirikan sesuatu dan lain-lainnya mereka pasti akan menandai dengan prasasti. Mereka akan menandai dengan salah satu hal yang menandakan bahwa itu dibangun tahun sekian oleh siapa dan lain-lainnya seperti itu. Dan selama ini, jadi selama hampir 1 abad ini ya kalau boleh ini ya. Jadi tahun 1929 kemarin, namanya prasasti ini entah hilang kemana, tidak ada yang tahu. Di literatur buku dan lainnya pun dari kawan-kawan sejarawan juga bingung kemana. Dari tahun 1929? Dari 29. Pertama kali gedung ledeng dibangun begitu ya? Dibangun. Baru ketemu sekarang prasastinya? Prasasti baru ditemukan sekarang. Iya. Jadi kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu mungkin setelah ini juga dari perkiraan dari ini ya, dari salah satu kawan kita sejarawan.
Mungkin pada tahun sekitar 1942 saat kedatangan Jepang di Palembang, segala sesuatu yang berbau Belanda dan lain-lain ini kan mereka bagaimana caranya supaya tidak nampak, supaya tidak menjadi salah satu benda yang mencolok ya di mata mereka seperti itu. Karena mereka memang juga dalam taraf menjajah juga kan waktu itu. Nah diperkirakan karena ada prasasti itu kebetulan di luar Mbak, di luar gedung Ledeng gitu ya. Posisinya tepatnya di mana tuh ditemukannya? Tepatnya di sebelah kanan gedung Ledeng itu. Jadi memang di luar. Jadi memang benar seperti kalau nggak salah di RRI juga ada ya gedung ini dibangun gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah saat ini akan direplika oleh Dinas Kebudayaan Kota untuk dijadikan salah satu penanda gitu ya, karena di literatur buku maupun dokumen lama itu ada. Cuman barang ini nggak ada. Kalau kayak tadi ya semacam alat-alat PDAM lama lah ya, atau alat ledeng lama itu masih ada. Cuman penandanya di mana sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu ya. Iya, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Apalagi sebesar itu. Akhirnya tanpa sengaja setelah dibuatkan replika dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan sejarah seperti itu, mulailah pelan-pelan akan ditempatkan di mana dan lain-lainnya. Nah dari para pekerja ini tadilah tiba-tiba saat mereka akan mencoba memasukkan replika ini ke dalam salah satu dinding, ditemukan kok ada sesuatu yang aneh gitu kan. Ini terbuat dari batu dan agak keras. Ini bukan lagi dinding, masalah di apa bahasanya? Diketok-ketok ya, jadi ambiar. Gitu ya. Muncullah beberapa kalimat kata di situ dan mereka nyoba berhenti dan mereka melaporkan kepada atasan mereka. Nah di situ juga ada kawan kita dari sejarawan juga di situ. Kita kenal beliau Kemas Ari Panji. Terus mencoba untuk juga untuk meneliti lah seperti apa dan yang dibuka semua. Itu dari lapisan semen yang tipis gitu ya, dari semen lapisan semen. Karena lama kan pasti kan melekat kuat tuh. Bersihkan pelan-pelan dan lain-lain. Hari itu juga hanya diketahui bahwa itulah penandanya dari gedung Ledeng itu dibangunnya kapan dan selesainya kapan, dipakainya kapan. Ada semua di situ. Lengkap artinya. Dan sesuai dengan yang ada di buku gitu. Oh di buku ada bentuk replikanya ada? Ada. Di bukunya ada. Di beberapa buku bahasa Belanda itu ada. Ada. Tetapi itu yang tidak ditemukan hampir satu abad. Hampir satu abad tidak ditemukan dan baru ditemukan 28 kemarin ya. 28 November. Ini sesuatu yang mengembirakan buat para pegiat sejarah juga. Jadi artinya nggak dipakai lagi tuh yang duplikat ya? Duplikat sih kayaknya mungkin pakai sayang kan ya, mahal-mahal soalnya buatnya. Karena yang asli udah ada gitu. Asli sudah ada. Kemarin juga ada masukan atau usulan ya karena itu kan bahasa Belanda tuh. Iya. Gimana kalau di bahasa Indonesia kan ada bahasa Indonesia juga di situ. Mungkin dalam bentuk yang lain lah ya, bukan prasasti tapi mungkin penanda apa. Dan ini sekarang lagi dikerjakan oleh tim. Setahu saya oleh tim. Dan mudah-mudahan ini nanti udah selesai juga museum yang diinisiasi oleh juga pemerintah kota melalui Dinas Kebudayaan juga selesai dalam tahun ini dan ini akan menjadi salah satu tujuan destinasi wisata baru dalam bentuk permusiuman juga. Oke. Itu kan kalau dilihat dari prasastinya itu semuanya berbahasa Belanda. Betul. Itu isi dari apa prasasti itu sendiri apa nih Mas? Kayaknya saya kurang bisa bahasa Belanda. Banyak sih ya. Prasastinya nggak seperti prasasti yang kekinian. Jadi cukup kecil, ada tulisan biasanya dibangun atau diresmikan oleh ini. Jadi di situ menceritakan. Saya sih kemudian nggak bawa ini ya, nggak bawa catatan, tapi paling tidak di situ mulai kapan dibangunnya. Jadi berarti kan mulai dari pondasi dasar tuh. Terus juga kapan diresmikan, termasuk juga kapan gedung ini difungsikan untuk menjadi sebuah kantor residen pada waktu itu. Jadi kurang lebih ada
dari pembangunan hingga dipakai antara 3 sampai 5 tahun ya. Itu baru bisa dipakai juga untuk kantor residen atau wali kota seperti itu. Jadi artinya penggunaan kantor ledeng itu sendiri digunakan sebagai kantor keresiden itu udah dari sejak lama, dari sejak Belanda juga. Betul. Sehingga sampai dengan sekarang. Iya, betul. Kalau untuk yang tentunya dijadikan kantor wali kotanya sendiri itu dari mulai tahun berapa itu kurang lebih, Mas? Kalau kantor wali kotanya sendiri setelah setelah fungsi daripada ledeng itu sendiri kurang lebih di 1935 ya. 1935, 38 kira-kira di angka itu sih. Saya belum lihat secara detailnya, tapi kalau nggak salah dipakai untuk oleh residen itu tahun 35 sampai 38. Sampai 35 sampai 38 dan akhirnya terus sampai sekarang. Belanda out gitu, Jepang masuk juga dipakai. Dipakai juga. Bahkan kemudian, proklamasi kan untuk di Palembang yang kalau di Jakarta kan tanggal 17 tuh. Iya. 1745. Di Palembang di Sumatera yang pertama kali di Palembang, gedung itulah yang menyiarkan pertama kali proklamasi ke masyarakat Palembang atau masyarakat Sumatera. Masyarakat Sumatera. Ya, oleh Bapak pahlawan nasional kita Dr. Aka Gani. Oh, Dr. Aka Gani. Ya. Itu dilakukannya pas di depan terasan kantor wali kota itu. Depan teras dari kantor wali kota itu sendiri. Betul. Oke. Baik, tentunya ini kan akan menjadi sebuah tantangan ketika kita ingin menjadikan kantor ledeng ini menjadi sebuah heritage kemudian yang bisa dikunjungi begitu ya. Dan tetap menarik harusnya. Tetap menarik. Nah, ini harusnya seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk bisa merubah image ya dari masyarakat yang mungkin segan untuk bisa datang begitu ya, untuk bisa mendapatkan edukasi menjadi sebuah tempat yang menarik untuk enak nih kalau kita datang ke museum, enak nih kalau kita datang ke ke kantor ledeng gitu kan. Betul. Kantor wali kota banyak loh edukasi yang bisa kita dapat seperti itu. Nah, ini apa yang harus dilakukan untuk bisa menarik terkhusus untuk generasi muda nih? Iya. Karena taunya kalau generasi muda ini kan nongki doang gitu. Itu yang disayangkan begitu kan. Jadi rencana besarnya sih kita sudah paham ya dari pemerintah melalui Dinas Kebudayaan, karena kita juga sering dilibatkan dalam skala-skala tertentu, kita diikut sertakan dalam hal usulan, masukan dari pegiat sejarah. Memang rencananya dari museum office ini nanti tidak hanya menampilkan sejarahnya saja, di situ juga nanti akan menampilkan apa sih yang di luar sana memungkinkan atau memunculkan ikon dari kota Palembang itu sendiri. Karena kalau kita bisa tarik ke mana-mana, kita kan nggak hanya cerita tentang penanda ini aja, misalkan kantor wali kotanya. Jadi kantor wali kota ini pada antara tahun 1929 sampai sekarang muncul di mana aja, kan itu kan salah satu membuat menarik. Kalau cuma cerita tentang ini lo dibangun oleh ini sudah. Tapi ini kalau bercerita apa aja yang kantor ledeng ini munculnya di mana saja misalnya seperti itu, mulai mungkin dari perangko, dari filatel ini kita sudah melibatkan dari salah satu komunitas. Kita bicara tentang dari fotonya sendiri mungkin fotografi. Dari fotografi ini tadi juga akhirnya ada komunitas yang dilibatkan lagi. Kita bicara tentang arsitekturnya mungkin dari gaya apa, tahun berapa dananya, kita sudah bisa mengundang komunitas yang lain lagi. Dan ini bukan hanya kita bicara tentang skala lokal yang cuma Palembang aja gitu kan, bahkan dari mana-mana bisa datang, dari luar Palembang. Mungkin skala nasionalnya sangat memungkinkan, apalagi Palembang juga kita bicara lagi tentang kota tertua ini tadi. Venesia dari timur juga gitu. Venesia dari timur gitu. Wah, pokoknya banyak deh. Banyak kata-kata. Di kawasan Melayu, kawasan Asia Pasifik, dan ini tadi kalau kita bicara tentang ada Belanda juga di situ, ada Jepang. Berarti kota kita ini sudah sangat diminati dari dulu gitu loh. Kan kuncinya di situ. Belanda aja yang jauh-jauh dari gitu sana mau datang ke sini. Mau jajah gitu. Apalagi sekarang
kondisi dan keadaannya seperti ini sangat menarik buat mereka. Kenapa nenek moyang mereka ini tuh selalu kita sampaikan kepada teman-teman kita ya di generasi muda, bukan hanya di Gen Z aja, generasi muda, bahwa dari dulu kota Palembang ini diminati oleh mereka. Belanda jauh-jauh datang ke sini. Karena Jepang juga ke Sumatera bukan lagi istilahnya dari ujung Aceh, ujung Lampungnya enggak, Palembangnya yang dituju gitu kan. Ada apa? Nah, kenapa sekarang Palembang sudah berbenah sedemikian rupa, sudah cantik sedemikian rupa, kamu nggak mau memamerkan ke mereka, kamu nggak mau datang lagi ke sini, ya, kan gitu. Jadi jangan coba-coba untuk menjajah gitu. Kan sayang tuh namanya media sosial yang entah Facebook, entah itu IG, entah itu Twitter dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya sekedar WA lagi yang dengan teman-teman segeng aja. Sekali-kali bikinlah geng itu. Geng sudah sampai. Bukan lagi antar kota, antar provinsi. Internasional. Nah, mulai cari-cari nama mereka yang entah dari Eropa, dari Australia, dari Amerika. Kan tinggal klik aja. Berarti kita di situ juga bukan lagi belajar bahasa lagi. Berarti kita sudah memulai wawasan baru, kita memberanikan diri, kita pede. Nanti ada pertanyaan dan lain-lain kita juga bisa sampaikan dalam bahasa mereka. Nah ini kan akhirnya kan berkembang luas, bukan hanya lokal ini loh Palembang, bukan, tapi sudah luas saya mendunia. Seperti itu kira-kira. Dan itu memiliki keyakinan kita bahwa itu akan bisa terwujud. Sangat bisa terwujud. Nah ini kan mulai nanti akan dijadikan sebagai daya tarik wisata baru begitu ya untuk kantor ledeng ini sendiri. Itu rencananya dimulai kapan nih Mas? Sebenarnya sudah dimulai dari hal yang kecil ya. Tapi karena ini kan masih dalam masa politik, juga pergantian pemimpin baru, juga belum ada istilahnya ke depannya, tahun depannya nanti akan sebagai apa. Tapi kita kita ingin ini menjadi sesuatu yang baru di tahun depan, bahwa perlu dibawa sesuatu yang baru ini, kalau bisa lebih baik lagi kayak gitu nah. Lebih baik lagi. Ya, ini kalau untuk bangunannya sendiri perlukah direnovasi atau tetaplah dia seperti itu? Yang jelas sih secara teknologi dan lainnya perlu perawatan khusus. Perawatan khusus ya. Perawatan khusus ya, karena mau tidak mau kita kan berlawanannya kan dengan alam juga kan. Ya. Kelihatannya sih di Palembang memang tidak ada gempa mungkin ya, jauh dari gempa dan lain, tapi namanya juga alam, kita harus tetap merawat gedung ini seperti apa. Kayak gitu. Dan berarti unsur kekiniannya adalah bagaimana mempertahankan ini. Nah, ini sebenarnya menarik juga ya Mas ya, bahwa bukan cuma sekedar kantor ledeng. Kalau kita lihat di sepanjang pasar 16 Ilir itu kan banyak sekali tuh bangunan-bangunan kawasan itu bangunan-bangunan tua semua begitu. Betul, kan. Kayak di Sekana ya kalau nggak salah ya, itu juga kan banyak bangunan-bangunan lama begitu kan, yang harusnya terus dilestarikan dan juga kita juga merasa bangga terhadap hal tersebut. Oke, mungkin ini sudah kita berada di penghujung. Sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan dan juga harapannya Mas Eko sendiri terkait dengan tentunya gedung ledeng ini untuk dulu sudah dengan sejarahnya, kini tentunya dengan apa yang sudah kita nikmati saat ini, dan ke depan itu seperti apa? Ya, ke depannya kita ingin bahwa salah satu penanda ikon di kota Palembang ini, yaitu gedung kantor wali kota atau kantor ledeng ini, bukan hanya sekedar kantor ledengnya tadi. Jadi dari Cek Gaya tadi juga sempat gimana sih kawasan-kawasan di sekitar kantor ledeng ini bisa hidup gitu kan. Di daerah Koto Besaknya, di daerah Sekananya, terus juga di daerah kawasan Merdekanya. Kira kan seperti itu. Bahwa ini ikon ini akan membawa sesuatu yang lain, terutama dalam menggerakkan perekonomian di Palembang, khususnya daerah kawasan tersebut. Nah, kenapa kemarin dari tim Cagar Budaya ini menjadi salah satu kawasan khusus? Karena memang mulai tahun depan ini akan difokuskan ke sana. Jadi kawasan ini akan dibenahi mulai pelan-pelan dari penanda ikonnya ini di kantor wali kota atau kantor ledeng ini, dan di sekitarnya nanti juga akan mulai pelan akan bukan direvitalisasi ya, tapi akan dibenahi kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya juga
Kantor ledeng tadi dikatakan sebagai salah satu ikon harapan kita begitu. Kita walaupun di sisi lain juga ada rasa sedih ketika Pasar Cinde yang merupakan termasuk cagar budaya juga begitu ya Mas ya, yang sampai sekarang akhirnya terbengkalai begitu saja. Ini yang menjadi keprihatinan kita juga. Kalau bisa ya kedepannya seperti apa untuk realisasi daripada mungkin Pasar Cinde itu sendiri untuk menunjukkan bahwa ini juga merupakan bukti sejarahnya yang ada di Palembang begitu ya Mas ya. Iya betul. Oke baik, terima kasih Mas Eko sudah hadir tentunya di studio Pro 4 RRI Palembang, sudah membahas, sudah memberikan informasi, memberikan edukasi kepada kita semua terkait dengan penemuan terbaru ya tentang kantor ledeng ini yang nanti akan menjadi sebuah ikon baru yang ada di Kota Palembang, dan ini harus menjadi kebanggaan kita orang Palembang, orang Sumatera Selatan untuk bisa menggongkan ini ya. Jadi bisa dikenal bukan cuma sekedar di Nusantara tapi juga sampai ke dunia begitu ya Mas ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan pendengar Pro 4 RRI Palembang serta pendengar RRI yang ada di sebelah Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Semoga saja apa yang kita bicarakan ini tentunya memberikan edukasi dan juga informasi yang menarik ya, mungkin dari rekan-rekan dari Belajar Sumba yang ingin datang ke Palembang, pengen tahu nih penemuannya seperti apa, datang aja ke Palembang begitu ya, untuk bisa tahu lebih lanjut. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri saja kebersamaan kita dalam siaran budaya Belajar Sumba pada kesempatan di siang hari ini. Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.